Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Tekad Matulatan selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan dan analisis algoritma. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami dengan beranggotakan Siska Wulandari, Dafayu Mujahida, dan saya sendiri Anissa Pratiwi. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai fase keempat, yaitu finalisasi. Adapun pembahasan pada fase ini merupakan tahap akhir di mana dilakukan penambahan fungsionalitas untuk mengacak peta, mengacak posisi droid merah dan droid hijau, menambah droid merah, memulai dan menghentikan simulasi. Dalam pengerjaan proyek ini, kelompok kami menggunakan bahasa pemrograman Java, di mana di sini kami mengimpor paket-paket yang diperlukan untuk membangun antarmuka grafis menggunakan Java Swing, di mana berisi kelas-kelas yang digunakan untuk membuat komponen antarmuka pengguna seperti tombol, panel, dan kotak teks. Kemudian ada paket Java AWT, di mana berisi kelas-kelas yang digunakan untuk mengatur tata letak dan elemen-elemen grafis. Kemudian Java AWT Action Event, di mana kelas yang mempresentasikan peristiwa yang terjadi ketika suatu tindakan dilakukan seperti mengklik tombol. Kemudian yang terakhir ada import Java AWT Event Action Listener, di mana antarmuka yang harus diimplementasikan oleh kelas yang ingin merespon peristiwa tindakan tersebut. Di dalam codingan ini terdapat public class Seek and Hide Game Extend JFrame, di mana ini merupakan salah satu kelas utama dalam Swing yang digunakan untuk membuat jendela aplikasi. Itu terdapat private static final integer untuk ukuran peta yaitu 12, kemudian private static final integer ukuran sel 50, kemudian private integer jumlah droid merah sama dengan 0, kemudian private J button tombol mulai, private J button tombol jeda, private J button tombol ajak posisi, private J button tombol tambah droid merah, private J button tombol ajak peta. Kemudian private J slider jarak pandang droid hijau, private J panel untuk panel peta, kemudian private cell untuk sel, private cell droid merah, private cell droid hijau, dan private boolean permainan berjalan. Pada gambar tersebut merupakan user interface dari pemrograman yang telah kami buat. Di sini kami akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat pada user interface-nya, yaitu ada tombol ajak peta, ajak posisi, mulai, jeda, tambah droid merah, serta jarak pandang droid hijau. Selanjutnya adalah acak peta. Kodingan acak peta ini berfungsi untuk bertanggung jawab mengacak peta dalam permainan. Pada awal fungsi, terdapat pengecakan kondisi if, permainan berjalan, yang mengecek apakah permainan sedang berlangsung. Jika permainan sedang berjalan, akan ditampilkan pesan peringatan menggunakan J-Option Pen Show Message Dialog. Dan fungsi akan dihentikan dengan pernyataan return. Jika permainan tidak berjalan, maka fungsi akan melanjutkan ke bagian berikutnya. Fungsi hapus droid dipanggil untuk menghapus entitas droid dari peta tidak terlihat dalam potongan kode yang diberikan. Dilanjutkan dengan membuat matriks peta berukuran peta kali ukuran peta menggunakan fungsi generate peta. Selanjutnya, dilakukan perulangan untuk mengubah tampilan sel pada GUI berdasarkan nilai matriks peta. Jika nilai sel dalam matriks peta adalah 1, maka warna latar belakang sel diatur menjadi hitam color black. Sedangkan jika nilainya adalah 0, maka warna latar belakang sel diatur menjadi putih color white. Fungsi generate peta in baris in column. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan peta dengan ukuran baris X kali kolom, membuat matriks peta dengan ukuran yang sesuai. Jadi, fungsi acak peta akan menghasilkan peta acak dengan menggunakan fungsi generate peta dan kemudian mengubah tampilan grafis dari sel-sel pada GUI berdasarkan nilai dalam matriks peta. Selanjutnya, yang kedua adalah acak posisi. Kodingan acak posisi yang diberikan merupakan bagian dari suatu pemrograman dalam bahasa pemrograman Java. Fungsi mulai permainan. Fungsi ini digunakan untuk memulai permainan. Pada awal fungsi, variabel permainan berjalan diatur sebagai true untuk menandakan bahwa permainan sedang berjalan.
Dilakukan pengambilan nilai jarak pandang dot hijau dari slider jarak pandang dot hijau menggunakan slider jarak pandang dot hijau get value. Selanjutnya dibuat sebuah timer dengan interval 250 milidetik 0,25 detik menggunakan kelas timer yang akan mengatur pergerakan dot hijau dan dot merah. Pada bagian action performance action event A terdapat logika untuk pergerakan dot hijau dan dot merah. Jika permainan berjalan bernilai false, artinya permainan telah dijeda, maka pergerakan dot hijau dan dot merah dihentikan dengan memanggil metode stop pada timer dan fungsi dihentikan dengan pernyataan return. Dilakukan pengambilan posisi baris dan kolom dot hijau dan dot merah digunakan metode get baris dan get kolom dari objek sel dot hijau dan sel dot merah. Selanjutnya, jarak antara dot hijau dan dot merah dihitung dengan menggunakan rumus jarak Manhattan, jumlah selisih absolut antara baris dan selisih absolut antara kolom. Jika dot merah berada di kiri atau kanan dot hijau, maka dot merah akan bergerak ke kiri atau kanan. Jadi, fungsi mulai permainan akan mengatur pergerakan dot hijau dan dot merah sesuai dengan logika yang diberikan, dengan memanfaatkan timer untuk mengatur interval pergerakan. Selanjutnya, tombol mulai. Kodingan tombol mulai merupakan kelanjutan dari fungsi mulai permainan yang telah dijelaskan sebelumnya. Penjelasannya adalah melakukan pergerakan dot merah dalam blok kode sebelumnya. Terdapat pengecekan kondisi if, next baris merah, ukuran peta, dan next kolom merah. Pada kondisi ini dilakukan pengecekan apakah langkah berikutnya valid, artinya tidak melewati tembok dan tidak keluar dari peta. Jika langkah berikutnya valid, maka latar belakang dari sel dot merah diatur menjadi 0 untuk menghapus warna latar belakang sebelumnya. Selanjutnya, variabel sel dot merah diubah menjadi sel pada posisi next baris merah dan next kolom merah pada peta. Latar belakang dari sel tersebut diatur menjadi merah color red. Dilakukan pengecekan apakah dot merah berhasil menangkap dot hijau dengan membandingkan posisi next baris merah dan next kolom merah dengan posisi dot hijau. Jika posisinya sama, artinya dot merah berhasil menangkap dot hijau. Variabel permainan berjalan diubah menjadi false untuk menghentikan permainan dan ditampilkan pesan melalui J option pane show message dialog. Selanjutnya, pada blok else, jika dot hijau berada di luar jarak pandangan dot merah, maka dot hijau akan bergerak secara acak. Selanjutnya, di bagian jeda. Kodingan ini menambahkan action listener pada tombol dengan nama jeda atau tombol jeda. Ketika tombol tersebut ditekan, action listener akan mengeksekusi metode jeda permainan. Metode jeda permainan memiliki tugas mengubah nilai variabel permainan berjalan menjadi false. Hal ini mungkin digunakan dalam program untuk menandakan bahwa permainan sedang dijeda. Mengaktifkan kembali beberapa tombol kontrol yang mungkin tidak dinonaktifkan sebelumnya. Dalam kasus ini, tombol mulai, tombol acak posisi, tombol tambah dot merah, dan tombol acak peta akan diaktifkan dengan menggunakan metode set enable. Dengan demikian, ketika tombol jeda ditekan, metode jeda permainan akan dieksekusi. Ini akan mengubah status permainan menjadi tidak berjalan dan mengaktifkan kembali tombol-tombol kontrol yang mungkin dinonaktifkan saat permainan berlangsung. Selanjutnya, di bagian tambah dot merah. Kodingan ini menambahkan action listener pada tombol dengan nama tombol tambah dot merah. Ketika tombol tersebut ditekan, action listener akan mengeksekusi metode tambah dot merah. Metode tambah dot merah memiliki tugas memeriksa apakah permainan sedang berjalan. Jika permainan berjalan bernilai true, akan muncul dialog pesan menggunakan JO pattern panel show message dialog untuk memberitahu bahwa permainan harus jeda sebelum menambahkan dot merah. Setelah itu, dot akan berhenti. Memeriksa apakah jumlah dot merah sudah mencapai batas maksimum 3. Jika iya, akan muncul dialog pesan menggunakan JO pattern panel show message dialog untuk memberitahu bahwa jumlah dot merah sudah mencapai batas. Setelah itu, metode akan berhenti. Mengacak posisi dot merah pada peta permainan.
Posisi baris merah dan kolom merah dihasilkan secara acak menggunakan mat random. Sel pada posisi tersebut akan mengubah warnanya menjadi merah dengan menggunakan metode set warna color red. Jumlah dot merah juga akan diincrement atau jumlah dot merah. Metode hapus droid adalah metode terpisah yang digunakan untuk menghapus droid dari peta permainan. Jika sel droid merah tidak nol, maka warna sel droid merah akan dihapus atau diatur menjadi nol. Dan sel droid merah akan diatur menjadi nol. Jika sel droid hijau tidak nol, maka warna sel droid hijau akan dihapus atau diatur menjadi nol. Dan sel droid hijau akan diatur menjadi nol. Dengan demikian, ketika tombol tambah droid merah ditekan, metode tambah droid merah akan dieksekusi. Metode tersebut akan memeriksa kondisi permainan dan jumlah droid merah sebelum menambahkan droid merah baru ke dalam permainan. Selain itu, terdapat metode hapus droid yang digunakan untuk menghapus droid pada permainan. Selanjutnya, di bagian jarak pandang droid hijau. Kodingan ini terdiri dari dua bagian terkait slider dengan nama slider jarak pandang droid hijau. Bagian privat slider jarak pandang droid hijau dengan tipe slider variable digunakan untuk menyimpan dan mengakses komponen slider dalam program. Bagian kedua ini slider jarak pandang droid hijau. Neo slider 1,53 slider pandang droid hijau set major test spacing. Bagian ini menganalisis slider jarak pandang droid hijau sebagai objek slider baru dengan nilai awal 3, nilai minimum 1 dan nilai maksimum 5. Kemudian dilakukan pengaturan tampilan yang berlaku slider menggunakan beberapa metode. Set major tick spacing mengatur jarak antar tanda besar pada slider menjadi 1. Set penticks menampilkan tanda-tanda pada slider. Set neptotics mengunci posisi kursor slider ditanda pada slider. Set pin label menampilkan label-label menunjukkan nilai-nilai slider. Bagian terakhir ini mendapatkan nilai value yang saat ini dipilih pada slider dengan variabel slider jarak pandang droid hijau menggunakan metode getValue. Lalu menyimpan ke dalam variabel jarak pandang. Nilai ini dapat digunakan dalam program untuk mengakses dan mengatur jarak pandang droid hijau yang diinginkan oleh pengguna. Demikian, kode tersebut menganalisasi slider dengan mengatur tampilan yang perilaku tertentu memperoleh jarak pandang dari slider tersebut. Pada kodingan ini merupakan public static void main string, di mana kode tersebut adalah bagian dari metode main dalam sebuah program Java. Fungsinya adalah untuk menjalankan permainan seek and hide dengan membuat instance objek dari kelas seek and hide game dan menampilkannya di user interface pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.